Amang-enang kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari buku ende nomor 575 ayat 1. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi.
pertanyaan kita di malam hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 dimulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagimu, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagimu, tetapi aku tidak membiarkan dirimu diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan binasakan Allah. Tetapi tubuhmu bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhmu. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga karena kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan, sekali-kali tidak. Aku tidak tahu atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirimu pada perempuan cabul menjadi suatu tubuh dengan dia, sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, tetapi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari buku ED nomor 230 ayat 1 dan ayat 3. Sehingga firman-Mu dapat kami terima di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Shalom. Horas madinita salutna. Firman Tuhan dalam ibadah pertanyaan kita malam hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita semua. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesombongan adalah suatu sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Dan kesombongan merupakan bentuk pemberontakan hati manusia terhadap Allah. Tidak salah memang memiliki nama yang terkenal, namun keinginan untuk menjadi orang yang terkenal bila dilandasi oleh ambisi yang berpusat pada diri sendiri, itu adalah kesombongan dan keangkuhan. Dan kalau kita perhatikan saat ini, tidak sedikit orang melakukan hal-hal yang sensasional untuk mencari ketenaran. Orang bisa melakukan dengan cara yang bisa dikatakan sangat menarik perhatian khalayak ramai, yang sangat wah. Bisa dengan menjerit secara histeris dan dia menjadi viral. Bisa dengan memanjat tiang listrik dan orang akan menonton dia, berusaha menurunkan dia dari sana, dan pada akhirnya dia menjadi viral. Bisa dengan gaya bernyanyi yang urak-urakan, tetapi bisa dia menjadi viral, namanya terkenal kemana-mana. Zaman sekarang bukan hal yang unik lagi, bukan hal yang baru lagi, menggunakan hal-hal seperti itu, cara-cara seperti itu untuk mencari ketenaran diri. Tentu tujuannya tadi supaya orang lain memperhatikan, supaya orang lain melihat, supaya orang lain tahu apa
dan bagaimana keberadaannya, pribadinya, agar orang lain tahu siapa dia. Tidak sedikit orang berusaha menunjukkan bahwa mereka lah, bahwa dirinya lah jawaban atas permasalahan orang lain. Orang berusaha menempatkan dirinya atau menunjukkan dirinya bahwa dialah yang sangat dibutuhkan oleh orang lain, atau yang menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Benarkah cara-cara yang digunakan? Kita sendiri bisa melihat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berusaha membuat nama Tuhan dikenal hanyalah suatu tameng atau suatu topeng untuk menunjukkan kehebatannya. Membawa-bawa nama Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam nats kita pada malam hari ini, di mana umat Israel berkumpul di Sinea dan berniat untuk membangun sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Hal yang sangat hebat dan luar biasa bila hal itu terjadi. Namun mereka lupa kalau Allah kita lebih hebat dari apapun dan dari siapapun. Jadi kalau dikatakan dalam ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka berusaha menunjukkan siapa dirinya. Mereka berusaha menunjukkan siapa dan bagaimana keberadaannya dengan membangun menara yang puncaknya hingga sampai ke puncak langit. Allah melihat hal itu merupakan suatu keangkuhan atau kesombongan dari umat manusia. Dan keangkuhan atau kesombongan umat manusia mengundang murka Allah kepada diri mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghancurkan keangkuhan, kesombongan umat manusia, dikatakan tadi Allah turun dan berkata, baiklah kita turun untuk mengacau balaukan mereka, mengacau balaukan bahasa mereka. Allah mengacau balaukan komunikasi mereka. Allah mengacau balaukan percakapan, pembicaraan mereka, mengacau balaukan komunikasi mereka sehingga satu dengan yang lainnya tidak dapat mengerti. Mengapa? Mengapa Allah mengacau balaukan komunikasi atau bahasa mereka? Karena ketika komunikasi tidak nyambung, maka tidak mungkin lagi dapat bersama-sama memikirkan rancangan apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Dus-dui songona pajong untuk menjawab Pauli Om Bagas molo tapat ke tukang ta naso halak batak manang naso mangatusi hata batak boy do gabi marsaburetan hata tairang tatusi dan dia tusi bana hata ni bana pirang tatusi tidak mungkin nyambung. Olo do gabi dipangido ibana rupani minta paluin na do ale taleo batu ola nala sarupa ujungna tu oh balu batu.
sulit ketika komunikasi itu tidak saling mengerti dan tidak saling memahami. Ketika komunikasi tidak bisa lagi saling mengerti, itu akan mengakibatkan berbagai hal. Bisa percekcokan, bisa pertentangan, bisa kehancuran dalam komunikasi pergaulan sehari-hari. Ketika komunikasi itu hancur atau tidak tersambung, tidak saling memahami, jangankan dengan perbedaan bahasa. Unang majorupani halak kita Batak tu halak Karo, alasannya tu bahasa Karo. Jangankan itu, kita suami istri saja kalau tidak saling memahami dengan bahasa yang disampaikan, tidak akan nyambung. Nah jolo, nah tuai-tuai, ningok dope moloro tamu pakai bahasa tubuh, kita bisa mengerti. Molodundo di ruang tamu, kudul rak do todong naro, neng masuk tiba-tiba berhenti di pintu masuk. Pola di bolang, hanya tu salah lapatan di bolang-bolang ni inong niba, do among niba daju. Oh, berarti dan boy masuk narongan. Mana pola di bape gerakan tangan nin narupani, kita bisa mengerti, berarti tidak bisa masuk, tidak bisa diganggu. Mulu saunari taruh songon itu yang kayak anak kota, asing nebelusnya. Kenapa bapak memelotitin saya? Kenapa mama melihat saya? Jadi memang ketika komunikasi tidak lagi tersambung, banyak hal yang bisa terjadi. Dan itu sebabnya Allah mengacau balaukan bahasa mereka, komunikasi mereka, supaya niat, keinginan, dan apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan itu tidak terjadi. Itu sebabnya Allah berkata dalam ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi tujuan Allah mengacau balaukannya supaya mereka tidak saling mengerti. Dan dikatakan dalam nats ini sampai pada ayat terakhirnya dikatakan itulah awal semua bahasa dan bangsa berserak ke bumi ini. Alani hawa kamanami nanami hita salumut nahata di bagasan borginon paingotok kita mengingatkan kita akan beberapa hal. Dengan peristiwa Menara Babel, ada beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita, jemaat HKBP Kirah Remaja. Yang pertama, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita agar tidak membangun menara kesombongan itu di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, agar murka Allah tidak datang, agar hidup kita tidak dikacau balaukan oleh Allah. Jangan bangun dirimu dengan menara, jangan membangun menara dalam dirimu. Menara keangkuhan, menara kesombongan, menara ego, atau menara apapun itu yang dapat membuat batas antara diri kita dengan orang lain. Jangan pernah membangun menara kesombongan itu. Karena semakin kita tinggi berdiri, semakin tinggi kita naik. Karena Tuhan tidak berkenan jatuhnya akan satu. Dan kita ingat firman Tuhan berkata, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Yang kedua, yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini adalah kesombongan hanya akan merusak martabat manusia itu sendiri. Kesombongan, keangkuhan itu hanya merusak martabat manusia itu sendiri. Dangaroknya lomoro hatta mamere sijak roha kan. Pola nasib pakuling ni sadahala pitor tadok do na sombong mai. Tiba mai. Kita tidak suka. Kita sendiri jolma dan lomoro hatta lagi di Batak.
Kesombongan itu merusak tatanan dalam kehidupan kita. Dan gue kita marsal. Ay moloro hita tu pertemuan. Mulungan motojol mahita hal asombong. Mereka tidak akan welcome dengan kita. Aturan taguna sida pas makatanatai mekel martata. Tapi karena label kesombongan itu ada dalam diri kita, ketika kita mau bergabung dengan mereka, mereka akan kata-katakan ngarobe bana apa hormat. Artinya apa? Mereka tidak menerima kehadiran kita karena kesombongan yang ada dalam diri kita. Itu yang mau diingatkan oleh firman Tuhan untuk yang kedua. Kesombongan, keangkuhan itu akan merusak martabat manusia itu sendiri. Karena itu milikilah kerendahan hati agar komunikasi dapat dibangun di dalam kasih. Kemudian hal yang ketiga yang mau diingatkan oleh firman Tuhan adalah sehebat apapun manusia, sehebat apapun teknologi yang kita miliki, apalagi pada saat ini, bisa dikatakan sangat luar biasa teknologi yang membantu kita dalam hal komunikasi. Molona jolo telegram beliling lupi sahab, lamolo pasahat atau berita. Berita kematian pun harus lama sampai kepada keluarga yang bersangkutan. Alai semakin waktu berjalan, lambaju zaman, komunikasi pelang meningkat, jalan saunari tamere, nomor nama saya sangat pe holam mar telepon holam berbagi suara, anggau saunari, di dia pe jauh mana, mar telepon kita video call sudah bisa saling bertatapan muka. Itulah luar biasanya teknologi kita pada saat ini. Namun yang mau diingatkan oleh firman Tuhan, sehebat apapun teknologi yang kita miliki, ketika kita tidak memiliki komunikasi, tata krama dalam komunikasi itu, maka tetap saja kehebatan teknologi itu dapat merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Karena itu, bagaimana kita untuk tetap menyadari, walaupun hebat teknologi yang kita miliki saat ini, tetapi Tuhan itu lebih hebat karena Dia menanamkan kasih, cinta kasih dalam diri kita. Dia menanamkan kerendahan hati dalam diri kita supaya komunikasi satu dengan yang lainnya terbangun di dalam kelemah lembutan. Itulah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita mengakui keberadaan Allah. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita, tetapi bagaimana kita mau mempergunakan itu di dalam takut akan Tuhan, agar hanya nama Tuhan yang tetap dimuliakan. Walau sehebat apa, sepintar apapun manusia di bumi ini, tetap Tuhan kita yang lebih hebat dan luar biasa. Tuhan kita di atas segala-galanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah kami yang hidup, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kau yang berkuasa atas perjalanan kehidupan kami, Bapa. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami datang ke hadirat. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang telah mengingatkan kami, agar kami senantiasa mengakui keberadaan Allah di dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang maha kuasa, yang maha tahu, maha dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap
perjalanan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat kami yang beribadah pada malam hari ini, dimanapun kami berada. Biarlah sukacita surgawi senantiasa memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 238 ayat 2 dan 4, doa syafaat yang dibawakan oleh Amang Pendeta Pahala Singota. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sumber dari segala sumber, sumber dari segala ilmu pengetahuan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini, bahwa Tuhanlah yang memberikan ilmu pengetahuan bagi kami, dan tugas kami untuk terus-menerus meneliti pengetahuan itu agar mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan-Mu. Tapi terkadang ya Tuhan, hati dan pikiran kami dirasuki oleh si jahat, sehingga rencana Tuhan menjadi tidak terjadi dalam hidup kami, sebab kami lebih mencondongkan keinginan hati kami. Ampunilah kami atas segala kelalaian kami itu ya Tuhan. Tapi biarlah kami memakai apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami sebagai berkat bagi sesama kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di HKBP Kirap Remaja ini ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang tua, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya kasih penyertaan Tuhan yang menyertai, sehingga jemaat-Mu hidup di dalam kasih-Mu. Kepada jemaat-Mu ya Tuhan, yang di dalam suasana berduka, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Hamba memohon kepadamu, hiburkanlah mereka, supaya jemaat-Mu bangkit dari keterpurukannya dan mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dan seluruh orang-orang percaya yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak tantangan cobaan yang harus kami lalui, khususnya dalam tantangan teknologi yang semakin canggih ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami mengilahkan teknologi, tapi biarlah iman kami semakin teguh, supaya teknologi ini, kemajuan zaman ini tidak memenjarakan kami dan tidak menjauhkan kami dari Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan,
kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 227 ayat 1 dan 4 sambil memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kami berdiri, pendeta Bible Pro dan pelayan pertanian online, menyampaikan salam hormat kami untuk kita semua. Tetapi sebelumnya, mari kita doakan besok dan hari Jumat akan dilaksanakan sinode distrik pemilihan di gereja HKBP Cinere. Kiranya sinode tersebut akan berlangsung dengan aman, nyaman, tentram, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, oleh karena itu, Abang Inang, marilah kita selalu tetap bersuka cita dan sambutlah salam hangat kami yang kami sampaikan dari gereja ini untuk kita sekalian. Jauhkanlah kesombongan, tetaplah rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Horas.